Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari CGP Angkatan 9 bersama saya Eko Pranoto dari SDN Taman Kalijaga Permai. Saya Yeni Sriwahyuni dari SMP Negeri 7 Kota Cirebon. Saya Refli Triano dari SMP Negeri 7 Kota Cirebon akan mempraktikkan modul 2.3 demonstrasi kontekstual tentang supervisi dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Ibu sehat. Iya. Saya dengar hari ini Pak Eko mau melakukan coaching ya? Iya Bu, tadinya hari ini saya mau melakukan coaching sama Pak Refli Bu, gitu. Iya. Jadi punten ini akan minta waktunya sebentar. Oh iya, mangga. Insya Allah nanti saya bisa ya Pak ya. Bapak ingin saya membantu dalam mengembangkan kompetensi yang mana ya Pak ya? Iya Bu, jadi nanti dalam coaching ini saya mau mengembangkan dari sesuai alur kita ya Bu ya, Iya. terutama terus juga nanti kalau bisa sih saya minta, bukan minta sih, kayak apa, ingin berkembang dalam pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian presence-nya, Iya. dan sebagai pendengar yang aktif lah gitu. Iya. Nanti saya lihat ya Pak ya di kegiatan coaching Bapak. Iya Bu. Bagian mana nanti yang ingin untuk saya amati itu Pak? Tadi yang selain yang 3 tadi alur kita dengan Itu tadi yang mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, dan satunya itu tadi tuh apa namanya, mendengarkan aktif. Tadi udah ya? pertanyaan berbobot, mendengar aktif, dan present. Tadi tuh Bu, maaf ya dari Bu ya. tiga-tiganya untuk ada penilaiannya Pak ya. Iya, iya. Nanti kita coba. Nah sebelum saya menilai, saya melihat ya kita tentukan terlebih dahulu ya Pak ya rubrik untuk penilaiannya. Bapak udah buat untuk rubrik penilaiannya? Kalau untuk rubrik penilaian, sepertinya nanti saya minta bantuan ke Ibu ya Bu ya. Oh iya siap, ya mangga nanti kita bikin ya Pak. Saya mohon izin ke Bapak, nanti bolehkah saya ikut melihat kegiatan Oh iya Bu, coaching itu? justru saya sangat senang sekali karena nanti saya juga ada beberapa hal yang ingin dievaluasi untuk dikembangkan lagi sih Ya. Ibu dalam coaching ini. Tadi yang Bapak bilang tadi ada alur kita, saya juga pengen lihat nanti di situ muncul atau tidaknya. Iya, ya. siap, Ibu. Nanti kita nilai ya di situ ya. Terus jangan lupa Pak, nanti prinsip dari coachingnya Pak ya Iya Bu. dimunculkan juga di situ. Iya siap. Nah sekarang yang saya pengen tahu Pak, dari kegiatan coaching ini apa harapan yang akan Bapak ambil? Ya, kalau harapan saya sih nanti kalau selama coaching itu berjalan, coaching ini atau nanti Pak Refli ini bisa menemukan ide-ide baru atau menemukan solusinya sendiri dengan didampingi oleh saya. Jadi bukan solusi dari saya, melainkan dari Pak Reflinya sendiri. Jadi Bapak membantu menyelesaikan masalah Pak Refli, tapi Tidak membantu memberikan ide, biar idenya muncul sendiri dari Pak Reflinya gitu Bu. Ya, semoga nanti kegiatannya berjalan lancar dan sukses ya Pak. Mohon izin nanti saya ikut Iya, mengikuti. mangga Ibu, nggak apa-apa. Ya. Alhamdulillah Pak Eko bisa ketemu sekarang. Iya, Dari Pak. kemarin Pak saya nyari-nyari Bapak tuh. Iya Bapak, ini jam satu tadi baru kebuka WA. Maaf ya Bapak, baru Iya, bisa iya. kebuka tadi Iya. malam. Jadi Ya gimana ini Pak, ada apa nih tumben kesini? saya tuh ingin sedikit diskusi Pak dengan Bapak ya, bertukar pikiran ya Pak ya. Boleh, boleh. Ini kayaknya lagi banyak pikirannya Pak Refli ya. Jadi saya tuh ingin menggerakkan komunitas belajar di sekolah Oke. Pak. Tapi kondisinya motivasi dari rekan-rekan sepertinya kurang tertarik gitu untuk jadi menggerakkan komunitas belajar tuh. Pak Refli mau membicarakan tentang Betul. komunitas belajar, Iya, betul. tapi lingkungan teman-temannya belum mendukung, ya Betul, kurang betul. mendukung di Iya. sana. Oke. Nah dari permasalahan ini nih Pak, sebenarnya harapan Pak Refli itu apa ya Pak? Ya harapannya sih kita di sekolah, apalagi kan kita sekolah penggerak Pak, minimal komunitas belajarnya sudah berjalan, kemudian ada wadah komunikasi untuk rekan-rekan untuk peningkatan kompetensi ke depan. Kita sama-sama membahas apa yang menjadi keresahan, kan kalau ada wadahnya lebih enak ya Pak ya. Iya, jadi bisa tukar ini ya, Tukar pikiran, saling betul, tukar Pak. informasi juga. Iya. Ya udah bagus banget lah Pak Refli, saya acungin jempol karena apa namanya sudah bisa memiliki gagasan untuk Iya. membentuk komunitas belajar. Ya mungkin dari permasalahan ini Pak Refli
teman-teman di sekolah tuh seperti apa sih lingkungannya gitu, maksudnya bisanya menurut Pak Revi kurang mendukung itu? Karena mungkin untuk sebagian rekan-rekan di sekolah berpikir kalau ada komunitas itu akan menambah beban kerja, Pak, nambah waktu bekerja, pastinya kan seperti itu, lebih kepada mengganggu zona nyaman rekan-rekan yang lain. Yang tadi biasanya nyantai, tiba-tiba nanti ada kegiatan, aduh ada apa lagi? Ada tugas tambahan, nanti gitu kan, seperti gitu, itu. Pak, ya. Betul. Itu kan misalkan dari sisi Pak Revi ya. Nah kalau dari teman-teman sendiri, apakah mereka memiliki kegiatan dari di luar sekolah gitu, Pak? Ya mungkin beberapa ada ya, Pak ya. Tapi kalau saya lihat kan kegiatan komunitas ini kan pastinya ada di jam-jam dinas kan gitu loh, Pak. Jadi harapannya memang ya kita sambil berjalan aja gitu. Kita bisa tinggal manajemennya aja, bagaimana melakukan penjadwalan yang tepat. Harapannya seperti itu. Tapi kan kalau dilihat sekarang, jangankan kita mau membuat jadwal, motivasinya aja masih kurang kan, seperti itu, Ya, Pak. jadi memang awalnya dari motivasinya itu. Ya sebenarnya sih kalau dari pihak mereka tidak terlalu banyak beban di luar ya, Pak. Iya, Ya. betul. Mungkin karena kurangnya motivasi itu, jadi mereka kurang tergerak hatinya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu ya, Pak Revi. Nah dari permasalahan itu, Pak Revi, kira-kira memiliki rencana apa nih agar teman-teman memiliki motivasi yang besar untuk membentuk komunitas belajar? Betul. Kalau saya sih mungkin langkah pertama yang akan saya lakukan adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah, itu kan untuk apa, minimal ada dukungan dari pimpinan, mudah-mudahan itu bisa mendorong kepada motivasi rekan-rekan yang lain gitu, dengan dilegalkan melalui SK-nya gitu kan. Kemudian nanti akan berkoordinasi dengan Wakasek kurikulum juga untuk melakukan penjadwalan agar disesuaikan, tidak mengganggu jam kerjanya seperti itu kan. Dan mungkin kedepannya juga harapannya kita akan coba berkolaborasi dengan mapel atau melalui komunitas yang lebih besar melalui MGMP seperti itu. Oh iya, MGMP ya, karena Betul, SMP jadi SMP. ada komunitas MGMP tadi ya. Sebenarnya udah bagus banget rencananya karena sudah mengandung unsur komunikasinya ada, koordinasinya ada, kolaborasi dengan guru lain juga ada, dengan Wakasek juga tadi ya. Dan apa sih namanya, rencana-rencana itu yang nantinya akan membantu Pak Revi untuk membentuk komunitas belajar ini. Ada langkah selanjutnya nggak, Pak? Maksudnya rencana setelah melakukan koordinasi ini? Iya, mungkin untuk meningkatkan motivasinya karena sekarang kita sedang dikejar target PMM, Pak. Oh iya, PMM. Nah, dari komunitas inilah yang akan melakukan pendampingan kepada rekan-rekan terkait kebingungan yang ada, yang dihadapi untuk menyelesaikan topik yang ada di PMM, bagaimana memanfaatkan platform ini. Nah, rencananya dari komunitas ini saya akan melakukan pendampingan, sosialisasi terkait PMM seperti itu. Iya, benar banget, Pak, karena memang harus diawali dengan sosialisasi dulu ya, Pak. Kalau misalkan belum ada sosialisasi kan merekanya, aduh apa nih, tiba-tiba kayak aduh ada tugas baru lagi. Jadi merekanya udah merasa apa dulu ya, kayak down dulu ya, down dulu gitu ya, karena belum paham sih intinya. Dan kira-kira mau kalau yang kayak gitu tuh mau berapa kali sebulan berapa kali atau gimana? Nah, makanya perlu koordinasi dengan Wakasek kurikulum di sini adalah penjadwalan ini inginnya memang dikhususkan supaya agar tidak mengganggu jam kerja rekan-rekan yang lain, apalagi kewajiban mengajar juga jangan sampai ditinggalkan. Kita melakukan yang sunnah tapi yang wajib ditinggalkan, seperti itu ya, Pak ya. Jadi harapannya dengan koordinasi dengan Wakasek kurikulum nanti akan dilakukan penjadwalan yang memang sudah disesuaikan dengan jam beban kerjanya seperti itu. Nah, dari rencana ini Pak Revi kira-kira memulai kapan nih memulai koordinasi dan sosialisasi dan lainnya gitu? Karena di sekolah kita sekolah penggerak, Pak, jadi mau tidak mau harus secepatnya. Di semester ini kan sudah masuk tengah semester nih, Pak. Mau tidak mau kita harus sesegera mungkin melakukan ini, dan mungkin setelah saya berdiskusi dengan Pak Eko, saya akan coba langsung mengeksekusi kegiatan ini seperti itu. Langsung eksekusi. Iya, betul. Semangat banget nih Pak Revi kayaknya. Saya harap sih apa yang Pak Revi rencanakan akan sesuai dengan ekspektasi Pak Revi ya. Nah, setelah melakukan rencana ini, setelah terlaksana juga nih Pak Revi, kira-kira kedepannya apa yang akan Pak Revi lakukan? Misalkan si komunitas belajar ini sudah mulai aktif gitu, Pak.
Ya bicara tanggung jawab ya Pak nantinya ya, karena dalam membuat program kita harus continue dan konsisten pastinya kan, Iya, harapannya benar, gitu ya. konsisten. Jadi konsisten. Nah, untuk menjaga konsisten ini ya mungkin saya di sini tidak akan terlibat sendiri Pak, pasti akan dibentuk kepanitiaan melalui SK tadi kan, akan dibentuk kepanitiaan agar semua memiliki tanggung jawab yang sama. Jadi harapannya konsisten ke depan bahwa program ini akan terus, karena kan kita bicara perubahan kurikulum kan tiap tahunnya ada saja ya Pak ya. Jadi harapannya dengan ada komunitas belajar internal di sekolah ini ya kita selalu mengupdate dan mengupgrade kemampuan dan informasi. Harus terus meningkat ya Pak, karena kita juga harus mengikuti zaman ya Pak. Betul. Nah Pak Revi, kira-kira ada permasalahan yang ingin disampaikan lagi nggak nih terkait komunitas belajar? Ya, sejauh ini sih itu sih Pak. Nanti kalaupun setelah saya coba praktikan, kemudian saya coba implementasikan apa yang menjadi program saya ini nih Pak, setelah saya berdiskusi dengan Bapak, nanti kan pasti akan ditemukan kendala-kendala yang lain nih Pak. Mungkin saya akan melakukan diskusi lanjutan dengan Bapak untuk mengevaluasi kegiatan itu. Seperti aja itu juga, saya mah siap-siap aja Pak. Gitu ya. Yang penting untuk pendidikan di Indonesia. Gitu. Nah ini Pak Revi, setelah ketemu solusinya dari ide-ide Pak Revi ini, gimana nih perasaan Pak Revi setelah melakukan pembicaraan ini? Iya, terima kasih Pak Eko. Setelah kita melakukan proses diskusi hari ini, alhamdulillah Pak, saya mendapatkan penguatan yang luar biasa dari Pak Eko juga. Ya, jadi di sini saya lebih yakin dan lebih optimis jadinya Pak. Ya harus tetap optimis ya Pak ya. Iya. Oke Bapak, gimana, ada yang mau disampaikan lagi? Sudah Pak, itu saja. Terima kasih ini atas waktunya Pak Eko, kemudian Ibu Kepala Sekolah sudah memberikan ruang untuk saya mencurahkan. Kalau kita kapan aja ya Bu ya waktunya. Gitu Pak. Jadi saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya rencanakan bisa terlaksana. Amin. Saya juga doakan semoga komunitas belajarnya berjalan dengan baik dan konsisten terus. Ya. Izin Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Pak Eko, kegiatan coachingnya udah beres? Iya Bu, alhamdulillah udah selesai tadi. Nah, bagaimana menurut Pak Eko kegiatan coaching tadi dengan Pak Revi? Iya tadi setelah coaching sama Pak Revi ya Ibu ya, dengan permasalahan-permasalahan yang ada, alhamdulillah Bu, Pak Revi bisa menemukan solusi, bahkan bisa memiliki ide-ide terbaru itu untuk menyelesaikan masalahnya Ibu. Dan saya rasa itu sudah sesuai dengan alur kita ya Bu ya, dari saya menggali tujuannya apa, kemudian identifikasinya apa, kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksinya seperti apa dan tanggung jawabnya bagaimana, seperti itu. Alhamdulillah ya. Nah itu dari Pak Eko ya. Sekarang karena tadi saya juga ikut mengamati ya Pak. Iya Ibu. Bolehkah saya memaparkan hasil pengamatan saya Pak? Boleh Ibu, mangga. Iya. Saya perhatikan tadi yang dari Pak Eko itu udah bagus ya Pak ya. Iya. Alhamdulillah udah bagus. Di situ Pak Eko juga dapat menghadirkan penuh di situ, mendengarkan, jadi pendengar aktif dari keluhan-keluhan ataupun ide-ide dari Pak Revi itu sendiri. Terus ketika saya lihat juga di situ Pak Eko sudah memenuhi untuk alur kita ya. Di situ ada tadi Pak Eko juga udah jelasin ada tujuan dari coaching tersebut itu untuk apa. Terus lalu Pak Eko mengidentifikasi permasalahan yang Pak Revi alami. Terus Pak Eko juga menggali di situ untuk solusi-solusi dari Pak Revi itu dilanjutkan dengan tadi rencana aksinya bagaimana diungkapkan juga, terus dilanjutkan lagi dengan tanggung jawabnya ya. Di situ pasti ada juga hambatan-hambatannya Pak Eko ya tadi itu ya. Tapi dengan solusi yang dikemukakan dari Pak Revi itu sendiri akhirnya didiskusikan bisa terwujud ya Pak Eko ya. Dapat solusi. Nah selanjutnya apa yang akan Pak Eko lakukan untuk tindakan dari melakukan coaching tadi? Ya selanjutnya saya harap sih tidak hanya Pak Revi ya Bu ya, mungkin nanti kalau misalkan ada coaching dengan teman lain juga bisa lebih baik lagi dalam mencari kata kunci untuk membuka pertanyaan gitu Bu, karena kalau komunikasi itu kan sangat pentingnya Bu ya. Mungkin saya akan lebih mengembangkan lagi dalam komunikasi. Saya akan terus berlatih dari berbagai sumber gitu Bu, mau lihat dari YouTube atau belajar bersama coach yang lain gitu ya.
paling seperti itu aja sih Bu. Ya. Udah bagus ya, nanti tinggal dilanjutkan lagi. Oke, Ibu kira tadi hasil pengamatan yang dilakukan akan Ibu catat ya dalam forum supervisi akademiknya. Dalam kegiatan kali ini saya secara pribadi memberikan support yang bagus, semangat Pak Eko untuk terus melanjutkan coaching tidak hanya dengan Pak Revi, mungkin nanti dengan Bapak Ibu guru yang lain atau bahkan mungkin dengan murid. Iya, siap Ibu. Saya kira cukup ya Pak Eko. Apa Iya, Ibu. ada yang mau diobrolkan lagi? Sudah sepertinya cukup Ibu, saya juga. Saya terima kasih ya Bu ya. Iya, mangga sama-sama.